terjadilah peristiwa tempo hari, laki-laki, perempuan, belum menikah, berhubungan intim, berbuah, menjadi janin, lahir bayi, kan jadi masalah begitu. Apa kabar penikmat berita? Kembali bersama Ainur Hidayat dalam acara Bibir, bincang-bincang ringan, bincang-bincang berita. Tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani seperti biasa oleh pimpinan redaksi kapo.id, Kang Dudi RS. Halo, apa kabar? Kang Dudi, peristiwa apa belakangan ini yang populer atau yang menyita perhatian publik nih, yang menarik untuk kita bincangkan kali ini? Peristiwa di Parung Ponteng tempo hari harus menjadi cermin bagi semua orang. Bayi laki-laki ditemukan mengenaskan karena dibuang orang tuanya, ibu kandungnya sendiri. Peristiwa ini bukan hal baru, tapi terus berulang. Gitu. Nah, orang tentu bertanya, kenapa terjadi? Padahal sebetulnya seorang bayi dilahirkan tentu melalui proses yang panjang, termasuk ada hubungan istimewa antara laki-laki dan perempuan gitu. Cinta di satu sisi, kemudian sadisme di satu sisi. Nah, ini kira-kira berita yang satu ini indikator apa, Kang? Atau menunjukkan ada kecenderungan apa sih sekarang di masyarakat kita? Peristiwa di Parung Ponteng tempo hari, seks dan sadisme naluri dasar yang saling mempengaruhi. Boleh jadi karena memang gelap mata, akal sehat tidak berfungsi, tidak berjalan ketika bayi itu dilahirkan di WC oleh gadis berusia 20 tahun hasil hubungan gelap dengan seorang pria. Sudah bisa diduga pria ini punya hubungan istimewa dengan terduga pelaku ini. Sehingga terjadi hubungan suami istri, kisah asmara, di luar dugaan terjadi peristiwa yang mengenaskan itu. Apa memang hubungan asmara itu selalu berakhir tragis seperti itu ya? Atau berakhir tidak menyenangkan seperti itu ya? Tidak perlu terjadi jika keduanya bisa berpikir seimbang. Di satu sisi cinta sangat emosional, tetapi di sisi lain untuk membangun rencana hidup ke depan perlu tata kelola yang bisa dijangkau oleh akal pikiran dengan merencanakan kehidupan dan lain-lain. Bisa bisa dihindari nggak sih sebetulnya fenomena-fenomena semacam itu, Kang? Bisa, salah satunya keluarga tetap menjadi kunci. Keterbukaan di keluarga itu sangat membantu untuk membangun kedirian seseorang. Ya, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, termasuk diskusi-diskusi kecil tentang cinta, tentang asmara. Bahwa cinta itu tidak semata-mata birahi, tidak semata-mata hubungan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, antara dirinya dan kekasihnya, tetapi juga melibatkan keluarga besar, antara keluarga dirinya dan keluarga kekasihnya. Berarti kan memang ini problem komunikasi kan, Kang? Tidak gampang membangun komunikasi yang terbuka soal cinta, soal tidak dipungkiri itu hubungan privasi, tetapi dalam kondisi tertentu ya ngobrol-ngobrol, keterbukaan di keluarga ini juga perlu dikembangkan gitu. Lalu bagaimana nih tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang efektif gitu untuk menyelesaikan persoalan semacam ini? Dialog dengan keluarga, salah satu yang paling sederhana yang dilakukan, terbuka, ngobrol cinta. Kalau kita punya pacar ya kita ngobrol sama orang tua, terbuka saja gitu. Karena lambat laun nanti juga akan menuju ke arah itu. Backstreet yang kayak gitu-gitu kan sebetulnya bisa mengundang hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ta'aruf, tidak ada pacaran, ya perkenalan dengan pembatasan gitu. Tidak jauh berbeda dengan PSBB tempo hari. Ada pembatasan jarak gitu.
Berarti memang harus tahu batas ya, batasan-batasan kita ya. Maksudnya sebagai masyarakat kita juga harus ada batas ya. Ya, harus tahu batas-batasnya. Kalau tidak tahu batas, terjadilah peristiwa tempo hari. Laki-laki, perempuan, belum menikah, berhubungan intim, berbuah, menjadi janin, lahir bayi, kan jadi masalah begitu. Terduga pelaku pada waktu itu tidak membayangkan akan menjadi seorang yang sadis gitu. Tetapi pergunjingan sosial, hukuman sosial itu rupanya menjadi salah satu yang menakutkan. Anak lahir bukan karena hubungan yang sah itu akan dihakimi oleh masyarakat. Karena khawatir itu kepanikan terjadi. Dibuanglah gitu. Seks dan sadisme memang tidak dipungkiri menjadi naluri dasar selain kebutuhan makan dan lain-lain. Nah, Kang, kalau sebagai masyarakat nih, apa sih sebetulnya yang juga kita mesti lakukan? Jadi kan nggak melulu kita ngebahas soal korban kan, atau soal soal pelaku kan. Sistem support sistem masyarakat juga kan mendukung ke arah situ juga. Ini berarti mendukung ke arah situ juga. Nah, sebetulnya apa sih yang mesti masyarakat lakukan juga? Kita harus saling mengontrol persepsi soal itu dengan berbicara terbuka dengan keluarga. Oke, demikian perbincangan saya dengan Kang Dudi RS. Lain waktu kita bertemu di Bibir Bincang-Bincang Revolusi.